Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu Karismata Kids. Ayo kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau bersama-sama mengikuti ibadah di GSCA Karismata Kids. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Welcome back to Karismata Kids Sunday School. Hari ini kita mau menyanyi dan memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya ya, tutup matanya, kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Hari ini kami mau sekolah minggu, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bernyanyi bagimu. Haleluya, amin. Kita akan bernyanyi bersama-sama ya Dedek. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun
adik-adik, bagaimana kabarnya? Wah, Kak Lile percaya adik-adik di rumah sehat dalam perlindungan Tuhan ya. Mari kita berdoa ya sebelum kita mendengarkan cerita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan. Kami mau bersuka cita di dalamnya bersama Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Allahku. Saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Urapi kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, tolong kami semua untuk kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik ini apa? Kado ya. Siapa yang pernah dapat kado? Yeay. Dari mana? Kapan? Ayo ingat-ingat kembali ya. Adik-adik dapat kado terakhir kali itu kapan? Kapan? Ayo diingat-ingat. Aku dapat kado. Terakhir kali kapan? Dari mana dapat kadonya? Diingat-ingat. Gimana? Oh? Dari papa mama. Waktu ulang tahun. Wih, ya kalau adik-adik dapat kado gini ini seneng apa enggak? Gimana? Senang? Bahagia ya? Kenapa kok bahagia? Dapat kado apa dari orang tua? Oh, senang? Pasti disimpan baik-baik enggak kadonya? Pasti disimpan ya. Kenapa kok papa mama ngasih kado buat adik-adik? Mungkin ada yang papa mama, terus siapa lagi? Kak nenek, kakek, teman. Siapa yang pernah mengasih kado? Senang enggak? Senang ya? Disimpan enggak barangnya? Pasti mereka ngasih waktu hari istimewa. Contohnya hari apa? Ulang tahun, begitu ya. Terus apa lagi? Lulusan, kelulusan. Terus dapat apa lagi? Papa mama dapat rezeki. Ya dapat berkat. Dikasih kado buat adik-adik, begitu ya. Nah, senang kan dapat kado? Disimpan baik-baik kan? Wah, kalau buka senang sekali ya dibuka kadonya. Wah, aku senang ini difoto. Terus masuk ini apa? Dimasuk nih WA, status gitu ya. Dapat kado dari orang tua, dari teman begitu. Nah, istimewa. Dapat kado yang istimewa di hari yang istimewa gitu ya. Nah, pasti senang. Kenapa kok papa mama senang ngasih kado? Papa mama ngasih kado karena sayang sama kita, sayang sama adik-adik yang ada di rumah. Waktu hari ulang tahun dikasih kado, senang ya. Karena papa mama, keluarga besar, sayang sama adik-adik, begitu ya. Nah, begitupun juga dengan Tuhan. Tuhan sangat sayang kepada semua manusia gitu ya. Makanya diberikan kado yang spesial, hadiah yang spesial. Apa itu? Ya kita lihat di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ayo lihat. Yohanes 3, dibuka Alkitabnya di rumah ya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Nah ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke? Nah, Tuhan pun juga mengasihi umat manusia. Dia mengasihi umat manusia, makanya diberikan anaknya yang tunggal ganti kita. Siapa itu? Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus adalah Allah yang datang ke dunia, diberikan buat kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk meroleh hidup, ya. Nah, untuk memperoleh hidup, di mana kalau kamu percaya, kamu harus lahir kembali. Siapa yang mau bersama-sama dalam kerajaan surga, menjadi warga negara surga? Ayo, untuk bisa menikmati kerajaan surga, kita harus menjadi bagian dari
keluarga Tuhan. Bener nggak? Untuk kita bisa menikmati perjamuan bersama dengan Allah, kita harus menjadi keluarga Allah. Menjadi keluarga. Bagaimana caranya masuk ke dalam keluarganya Allah? Nah, yaitu harus percaya kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kita masuk kerajaan surga. Nah, untuk kita bisa menikmati kerajaan Allah, kita harus menjadi bagian kerajaan Allah. Kita harus masuk dalam kerajaan Allah. Bagaimana caranya untuk kita masuk? Ya kita percaya sama Yesus yang dia adalah jalan satu-satunya untuk masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Nah, jadi kita harus dilahirkan kembali. Di Yohanes 3 ayat 7 di sana dikatakan kamu harus lahir kembali. Di sini janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan kembali. Loh, kenapa kok aku harus dilahirkan kembali gitu ya? Nah, yang dimaksud harus dilahirkan kembali ini, kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat dari dosa-dosa kita. Kita minta Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Siapa yang di sini adik-adik pernah berdosa, pernah berbohong, pernah mencuri, pernah pernah ejek-ejek mengejek teman. Nah, itu salah satu hal yang berbuat dosa. Kita minta ampun. Tuhan, aku minta ampun Tuhan, ampuni dosa-dosaku. Yesus, aku minta ampun Yesus. Jadilah Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Saat adik-adik percaya kepada Yesus dan bertobat dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah masuk dalam kerajaan surga. Apa saat itu aja? Enggak. Bertobat itu apa saat itu juga? Enggak. Bertobat itu harus setiap hari. Mengaku dosa kita kepada Tuhan harus setiap hari. Kan kita tidak luput dari dosa. Setiap hari pasti melakukan dosa dan kita terus minta ampun. Dan juga berusaha untuk berbuat baik. Berusaha untuk tidak berbuat dosa. Berusaha untuk tidak berbohong. Berusaha untuk taat pada orang tua, ya. Nah, di sini jadi kita bisa jadi anak-anak Tuhan yang telah dilahirkan kembali. Arti dilahirkan kembali itu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, minta ampun kepada Tuhan dan terus berusaha berbuat baik, ya. Nah, gimana? Sungguh luar biasa bila adik-adik mengetahui bahwa Yesus mengampuni dosa-dosa adik-adik dan juga Kak Lile, gitu ya. Dan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk kita boleh masuk dalam kerajaan surga, menjadi warga negara surga, ya. Jadi kita sudah dimateraikan jadi WNS. Apa artinya WNS? Singkatannya apa? Warga negara surga. Bagaimana jadi warga negara surga? Kamu harus dilahirkan kembali. Ayo sama-sama dengan Kak Lila ya. Terakhir ya, Yohanes 3 ayat 7. Kamu harus dilahirkan kembali. Oke? Yuk, Kak Lila juga mau dilahirkan kembali supaya Kak Lila menjadi warga negara surga. Jadi WNS. Selain WNI, warga negara Indonesia di bumi ini, Kak Lila juga jadi WNS, warga negara surga. Oke? Sama-sama terus belajar ya. Setiap hari hidup dalam pertobatan. Oke? Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat kasih-Mu. Hari ini kami boleh belajar Tuhan, untuk kami boleh dilahirkan kembali, untuk kami bisa menjadi warga kerajaan surga Tuhan, menjadi keluarga Allah. Tuhan, kami butuh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh bertobat setiap hari. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami, tolong anak-anak-Mu, tolong adik-adikmu yang ada di rumah juga untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur, haleluya, amin.
Tuhan memberkati. Shalom. Dan jangan lupa datang kembali ya di ibadah online Sekolah Minggu Karismata Kids. Kami tunggu besok minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati.